Cerita kali ini berlatar belakang rumah lelang Tianhua Great Sky, kota Longdu. Terlihat panel monitor bertuliskan bahwa prosesi lelang akan segera hadir. Dan sudah tampak wanita senior bersama Lufan yang sudah hadir. Lufan yang bingung di sini menanyakan kepada wanita senior kenapa ia membawanya ke rumah pelelangan barang. Yang kemudian direspon oleh wanita senior bahwa gulungan atau item sihir yang diinginkan Lufan akan dilelang, sehingga wanita senior ini menyuruh untuk memanfaatkan kesempatan ini. Mendengar hal ini sambil melirik ke arah wanita senior, Lufan bergumam dalam hati bahwa tawaran wakil kepala Akademi Zhou sebelumnya untuk bisa masuk ke alam rahasia Wyvern Cemetery kemarin memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan hal tersebut membuat Lufan menduga bahwa hal ini pun sama. Atas pikirannya tersebut, Lufan menyuruh untuk wanita senior melupakan keinginannya tersebut. Wanita senior yang tahu perihal Lufan yang merasa tidak enak kemudian menggoda dengan mengatakan kemana perginya semangat dalam menginginkan gulungan sihir yang pernah ia ucapkan saat bertarung di ruang arena poin itu, dan menenangkan Lufan untuk jangan khawatir karena ia lebih kaya dari apa yang dikira Lufan. Semenjak pertemuan dengan wanita senior, Lufan memang tidak banyak memperhatikan dan dia harus lebih banyak memperhatikan hal tersebut. Namun walau begitu, Lufan juga tak ingin memiliki hutang pada wanita senior, sehingga ia mengutarakan akan berusaha mengembalikan uang yang nantinya dipakai untuk membeli item sihir langka tersebut. Tak lama setelah itu terdengar suara dari pembawa acara lelang yang menyambut kedatangan para peserta telah hadir. "Selamat datang di rumah lelang Tianhua Great Sky," begitulah kata sambutan dari pria berkacamata ini. Yang kemudian dengan lantang pembawa acara ini memperkenalkan barang lelang pertamanya, yaitu gulungan sihir yang sangat langka yang dapat menghilangkan batasan level pada props atau equipment. Dijelaskan juga bahwa tidak hanya material pembuatnya yang mahal, tetapi tingkat keberhasilan dalam membuat item ini sangatlah kecil, yaitu 0,35%. Dalam panel sistem yang muncul, tertulis gulungan sihir penghapusan level ini memiliki kualitas legendaris dengan hanya bisa digunakan sekali pakai, memiliki efek yang dapat menghapus persyaratan level props atau equipment target. Sang pembawa acara kemudian mengumumkan bahwa harga awal buka untuk item sihir ini adalah 95 juta koin naga. Mendengar harga buka untuk sebuah item sihir yang langka ini, tampak Lufan yang begitu terkejut saat terdengar tawaran harga yang begitu cepat melambung tinggi. 125 juta, 140 juta, 185 juta, dan 200 juta. Begitulah riuh peserta menawar harga item sihir penghapus level. Hingga terdengar suara penawaran 230 juta, pembawa acara pun tampak begitu semangat kala barang pertama lelangnya mencapai penawaran tersebut dan kembali melemparkan apakah ada penawaran yang lebih tinggi daripada itu. Tampak wanita senior ini berbisik lirih kepada Lufan mengajari seni mengikuti pelelangan, di mana jangan pernah sesekali merebus katak dalam air hangat saat menawar harga. Yang diperlukan adalah harga terakhir. Mendengar pembelajaran ini, Lufan hanya bisa mengiyakannya. Dan saat wanita senior hendak melakukan penawaran harga, tiba-tiba terdengar seseorang mengucapkan harga 300 juta dari arah belakang sembari mengangkat plat nomor beserta lelang, membuat wanita senior sedikit terkejut. Terlihat dari dekat penawar tersebut ternyata adalah Putri Jin bersama dengan seseorang, yang mana ia menegaskan kembali dengan mimik wajah serius juga lantang dengan mengatakan dirinya menawar harga 300 juta koin naga. Lufan yang tahu Putri Jin menawar ini lantas heran kenapa ia menginginkan gulungan sihir tersebut. Masih menatap sinis ke arah Putri Jin, wanita senior ini berbicara kepada Lufan terkait dengan sebuah rumor yang mengatakan ada seseorang pemilik negara yang mempunyai banyak harta dalam keluarganya, di mana jika menawar harga dengannya maka hanya akan mendapatkan lebih banyak luka. Mendengar wanita senior yang tahu banyak hal, Lufan pun kaget dan bertanya mengapa ia bisa mengenalnya. Dengan senyum kecil di wajah, lantas wanita senior ini merespon dengan sedikit candaan bahwa dirinya sangat pintar dan berpengetahuan.
tak hanya itu, dirinya pun tahu persis apa yang terjadi antara Lufan dan Putri Jin. Sambil mencoba mengangkat plat nomor peserta lelang, wanita senior ini mengatakan kepada Lufan bahwa hari ini ia akan membantu sedikit melampiaskan amarahnya yang masih terpendam meski harus membayar mahal, dan mengingatkan Lufan untuk tidak berpikir mengembalikannya karena ia akan memberinya gulungan itu. Setelah mengatakan demikian, wanita senior ini mengatakan penawaran harga sebesar 400 juta koin naga. Penawaran ini berhasil membuat Putri Jin terlihat kesal dengan sedikit kata umpatan yang keluar dari mulutnya. Seseorang bersama Putri Jin di sini mencoba menenangkan dengan berkata bahwa mereka membawa 500 juta koin naga dalam pelelangan kali ini, yang mana itu berarti mereka masih bisa menawar harga. Sesaat setelah itu terdengar suara wanita senior lagi bahwa ia berubah pikiran dan menaikkan harga tawarannya menjadi 500 juta. Di sini terlihat bagaimana reaksi para peserta lelang yang kaget atas harga dari sebuah barang. Tak hanya peserta, sang pembawa acara pun sama terkejutnya dengan mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat seseorang menawar harga yang begitu tinggi sampai 500 juta. Dan kali ini reaksi Putri Jin sudah tidak bisa tertahan dengan menggebrak meja dan mengumpat kepada wanita senior dan Lufan bahwa jabingan macam apa yang berani melawannya. Wanita senior pun di sini hanya bisa tertawa kecil atas umpatan Putri Jin yang terdengar, dan Lufan yang menyeringai atas hal ini sambil bergumam dirinya bisa untuk memberi pelajaran Putri Jinzu, namun ia tidak mampu membayar uang senilai 500 juta. Kemudian pelelangan untuk gulungan sihir itu pun berakhir kala sang pembawa acara menyatakan sah pemenang lelang adalah wanita senior. Seketika rumah pelelangan ramai akan suara tepuk tangan. Putri Jin dan seseorang yang bersamanya semakin dibuat terkejut kala mereka tahu bahwa pemenang lelang tersebut adalah Lufan. Tampak kekesalan dari Putri Jin saat Lufan dan wanita senior ini berpindah ke ruang tunggu. Dengan mengepalkan tangannya, Putri Jin mengumpat berkata, "Sialan, rakyat jelata itu ingin menghancurkan bisnisnya." Tak banyak yang bisa dilakukan anak buah Putri Jin selain menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia akan menemukan gulungan sihir serupa lainnya. Yang kemudian Putri Jin bergegas pergi sembari memarahi bawahannya tersebut bahwa dirinya begitu tidak berguna, dan menyuruh untuk menunggu saat saudaranya telah datang untuk memberinya sebuah pelajaran. Bawahan ini pun lantas meminta Putri Jin untuk memaafkannya. Di ruang VIP rumah lelang, Lufan dan wanita senior yang telah menunggu kedatangan seseorang, tampak wanita senior ini melambaikan tangannya dan menyapa dari tempatnya duduk. Orang yang datang ini tidak begitu terkejut saat menemui pemenang lelang gulungan sihir dengan tawaran yang begitu fantastis. Sosok wanita dengan gaun merah corak burung khas Cina ini mengatakan kepada wanita senior bahwa satu-satunya orang yang dapat membuat kehebohan adalah kau, sembari membawa kotak barang gulungan sihir penghapus level. Seperti bertemu kawan lama, wanita senior lantas memeluk wanita ini dengan erat sembari meminta maaf atas kedatangannya yang tidak menyapa. Yang lantas direspon wanita lelang dengan sebuah candaan hangat bahwa ia tidak pernah benar-benar menyapa dan selalu saja menghabiskan banyak uang untuk hal-hal kecil setiap dirinya datang ke rumah lelang. Dan saat wanita lelang ini melihat Lufan, ia bertanya situasi apa ini yang sedang terjadi. Wanita senior lantas menjelaskan bahwa Lufan adalah juniornya dan gulungan sihir yang dibawa itu adalah miliknya. Tampak Lufan di sini dalam momen canggung hanya bisa menggaruk-garuk kepala. Wanita ini lantas mengajak Lufan berkenalan dengan berjabat tangan. Ia menjelaskan kepada Lufan untuk memanggilnya Kakak Du atau Bibi Du, di mana dirinya adalah bos rumah lelang, dan menyuruh Lufan datang kembali jika dirinya menginginkan barang langka di waktu mendatang. Yang lantas Lufan memberitahu namanya dan mengatakan bahwa ternyata kakak senior telah mengenalnya. Dengan tertawa, Kakak Du menjelaskan lagi hubungannya dengan kakak senior Lufan bahwa ia tidak hanya sekedar kenal, melainkan dia adalah saudara ipar. Dirinya dan saudara laki-lakinya telah menjalankan bisnis rumah lelang ini dari dulu. Mengetahui fakta ini, Lufan hanya bisa mengucapkan sepatah kata dan bergumam dalam hati,
Pantas saja kakak senior begitu murah hati, ternyata rumah pelelangan ini adalah milik kakaknya. Tak hanya itu, kakak Du mengizinkan Lufan untuk mengambil gambar apa saja yang ada di rumah pelelangan dan menganggapnya sebagai sebuah hadiah darinya. Setelah itu, wanita senior Lufan menyuruh Lufan untuk mendekatinya untuk melihat hadiahnya tersebut. Membuat Lufan melirik ke arah wanita senior dan bergumam kembali dalam hati. Sekarang akan tampak memalukan baginya untuk membayarnya 500 juta. Karena ia harus mengumpulkan 400 juta koin lagi untuk bisa mengembalikannya. Setelah itu, saat Lufan membuka kotak hadiah, sebuah gulungan sihir penghapus level yang ia idam-idamkan akhirnya dimiliki. Dalam gumamnya, Lufan berkata bahwa dengan gulungan sihir ini dirinya bisa menghapus persyaratan level 60 untuk menggunakan item Wyvern King Soul Wing. Dalam panel sistem kembali dijelaskan nama dan kegunaan gulungan sihir ini yang merupakan item sekali pakai. Di saat Lufan yang begitu senang mendapatkan gulungan sihir penghapus level, kakak Du menanyakan kepada senior Lufan apakah dirinya memiliki sesuatu yang bisa dimasukkan ke dalam buku bergambar. Di mana wanita senior Lufan meresponnya bahwa ia sudah tidak punya lagi sesuatu untuk dimasukkan ke dalam buku bergambar, sembari mencoba membayar gulungan hadiah Lufan dengan sebuah kartu yang dimilikinya. Begitu senang kala kakak Du telah menerima pembayaran ini dan mengucapkan terima kasih kepada wanita senior Lufan. Setelah itu pun kakak senior mencoba menggoda Lufan bahwa setelah ini ia harus memikirkan cara untuk membayarnya kembali. Dan berbicara tentang Bibihan yang saat ini pasti sedang menunggu untuk mengirimnya pulang. Dengan mimik wajah datar, Lufan merespon kakak seniornya bahwa tampak sekarang ia sedang melakukan semacam penipuan. Setelah itu, Lufan bertanya terkait dengan buku bergambar yang dimaksud kakak Du. Di mana wanita senior di sini merespon bahwa hampir saja ia melupakannya. Di mana tujuan lain ia membawa Lufan ke rumah lelang adalah memberitahu Lufan terkait mengapa dirinya memiliki banyak koin untuk membeli sebuah barang. Di mana itu adalah treasure book sambil menunjukkan sebuah iPad dalam tampilan berbagai macam item di dalamnya. Wanita senior menjelaskan bahwa selama dirinya bisa mengumpulkan hal-hal yang belum tertera di dalam buku bergambar, maka dirinya bisa memperoleh uang. Kakak Du di sini mencoba menambahkan bahwa harga atas pengumpulan hanya bersifat pribadi, tidak menjadi patokan harga item sebenarnya. Mendengar penjelasan kakak senior dan kakak Du, Lufan menyadari satu hal yaitu terkait pengumpulan bukan menjualnya. Wanita senior Lufan membenarkan lagi bahwa selama informasi harta karun dimasukkan, rumah lelang Tianhua akan dapat memperkirakan harga dan memberinya koin naga sebesar 3%-nya kepada pemegang item. Wanita senior ini menjelaskan kembali bahwa rumah lelang hanya mengandalkan pengumpulan barang langka untuk promosi rumah lelangnya. Tapi demi menepis itu semua, kakak Du mengatakan bahwa ia bisa saja menjualnya jika mau. Sedikit paham atas penjelasan tentang buku bergambar, Lufan di sini bergumam bahwa jika ia mendapat 3% dari informasi item yang dimilikinya, maka utang 500 juta kepada wanita senior pasti akan cepat terbayar. Setelah itu, Lufan mengeluarkan item yang dimilikinya, yaitu Wyvern King Soul Wing. Dalam panel sistem yang muncul dijelaskan semua kegunaannya. Melihat Lufan mengeluarkan item tersebut, kakak Du tampak terkejut bahwa itu merupakan sayap terbang legendaris level 60 yang harganya diperkirakan mencapai 2 miliar. Lantas menyuruh Lufan untuk memasukkan ke dalam panduan harta karun mereka. Sembari melirik Lufan, wanita senior berkata lirih mengatakan bahwa 3%-nya dari 2 miliar adalah 60 juta. Sungguh cara yang mudah dalam menghasilkan uang. Mendengar wanita senior mengatakan demikian, Lufan berkata lirih dalam hati bahwa walau mudah itu masih jauh untuk mencapai 500 juta. Lantas Lufan berkata kepada kakak Du bahwa ia memiliki harta karun selain Wyvern King Soul Wing. Dan kakak Du yang senang akan hal ini, tak lama Lufan mengeluarkan telur naga yang pernah didapatkannya, Starry Sky Dragon. Hal ini membuat wanita senior terdiam dan kakak Du yang baru mengetahui bahwa Lufan ternyata adalah seorang Dragon Master dari Provinsi Selatan.
Tak lama dalam diamnya, senior Lufan akhirnya mengatakan keterkejutannya bahwa ternyata Lufan memiliki naga kedua selain Black Dragon. Tapi dalam gumam, Lufan menyangkal itu sebenarnya ia memiliki 5 naga, yaitu Xiao Fei dan 2 Raja Wyvern. Namun sayangnya Bone Flute telah diberikan kepada Xiao Fei terlalu dini. Jika tidak, ia bisa menghasilkan banyak uang dengan memasukkannya ke dalam buku bergambar. Di sini terlihat kakek Du yang tidak bisa menyembunyikan ekspresi kagum soal item harta Lufan. Dengan berkata sebelumnya, ia bilang bahwa Soul Wing tanpa level adalah item terbaik dari yang terbaik, maka telur naga itu adalah lebih baik dari yang terbaik. Dimana itu berarti ia harus menarik kembali kata-katanya, dimana semua harta karun tidak bisa dihargai dengan uang. Mendengar hal ini, Lufan sedikit bingung apakah itu berarti telur naganya tidak bisa dimasukkan ke dalam buku bergambar. Tapi kakak Du langsung merangkul Lufan dengan manja bahwa telur naga tersebut haruslah masuk ke dalam buku panduan rumah lelang Tianhua. Karena dengan ini, maka rumah lelangnya akan menjadi sangat terkenal di seantero negeri, membuat suatu sejarah. Di sisi lain, kakak senior hanya mengamati Lufan sambil bergumam bahwa memiliki 1 naga saja bisa menjadikan seseorang menjadi yang terbaik. Apalagi Lufan memiliki telur naga lainnya, sungguh dirinya telah membuat taruhan yang tepat. Begitu senangnya atas hal ini, kakak Du memiliki sebuah penawaran yang begitu menarik, di mana ia dapat pergi ke rumah lelang sebulan sekali dan mengambil apapun yang diinginkan secara gratis, berapapun itu nilainya. Mendapat tawaran yang menggiurkan, Lufan hanya bergumam dalam hatinya bahwa sungguh ini penawaran yang menarik dengan mendapatkan barang langka sebulan sekali. Setelah itu, Lufan membiarkan kakak Du untuk memasukkan kedua item harta karun ke dalam buku panduan dan menanyakan pada bulan apa penawaran istimewa tersebut akan berlaku. Sembari melihat item Wyvern King Soul Wing dan telur steri, kakak Du menjawabnya bahwa hak tersebut sudah berlaku mulai bulan ini. Dengan menyeringai kepada kakak Du, Lufan berkata lagi bahwa ada 1 barang yang ingin diambilnya secara gratis. Setelah itu, Lufan dan kakak senior akhirnya mulai meninggalkan rumah lelang Tianhua. Dalam perjalanan melangkah pergi, kakak senior ini berkata kepada Lufan bahwa sebenarnya ia tidak terlalu buru-buru untuk Lufan mengembalikan uang 500 juta. Tapi di sini Lufan menjelaskan itu hal yang mustahil untuk Lufan menolaknya. Karena kakak Du sendiri bilang bahwa hak istimewa telah berlaku di bulan ini. Sehingga Lufan memilih gulungan sihir penghapus level di bulan ini untuk mendapatkannya secara gratis. Sedikit kesal dengan kakak iparnya karena ia menyetujui hal tersebut dan langsung mengirimkan uang 500 jutanya kembali sembari melirik Lufan dengan sinis. Kakak senior Lufan juga bergumam bahwa uangnya begitu kembali terlalu cepat, bahkan belum sampai membuatnya berbunga. Sambil terus melangkah pergi, Lufan bilang kepada kakak seniornya bahwa ada banyak barang langka di rumah lelang Tianhua. Dirinya harus selalu ingat untuk datang kembali demi sebuah item langka gratis. Di mana tampak juga seorang pria dan teman wanita yang terkejut kala melihat sebuah panel monitor yang bertuliskan peringkat harta karun sedang dalam pembaharuan. Terdengar suara yang mengatakan bahwa sudah sejak lama rumah lelang Tianhua melakukan pembaharuan dan bertanya-tanya apakah ada item yang disukai oleh rumah lelang Tianhua. Juga kemudian terdengar respon untuk menunggu dan melihat item apa itu. Bersamaan Lufan yang keluar melihat panel monitor bergumam, mungkinkah itu adalah telur naganya dan Soul Wing yang masuk dalam daftar pembaharuan. Tak menunggu lama, sebuah informasi muncul di mana peringkat harta karun 1 adalah telur naga steri yang belum diketahui levelnya menggeser item tombak Burn Sky menjadi peringkat 2. Seketika suasana ruang rumah lelang menjadi heboh kala melihat informasi ini. Terdengar suara seseorang yang tidak percaya bahwa Tianhua benar-benar mendapatkan sebuah telur naga. Ada pula yang bertanya apakah naga legendaris itu bisa menghancurkan suatu negara kelak. Terlihat seseorang di sini yang mendesak sang pembawa acara lelang untuk mengatakan berapa harga yang harus ia keluarkan untuk mendapatkannya. Dirinya rela menghabiskan semua uangnya demi memilikinya. Tapi sang pembawa acara ini benar-benar tidak mengetahui informasi pembaharuan yang baru saja terjadi.
dan meminta maaf atas ketidaktahuannya kepada para peserta lelang. Tampak juga pria sedang menelepon memberitahu kepada seseorang informasi telur naga ini. Di sisi Lufan dan kakak senior, Lufan mencoba mengatakan kepada kakak seniornya bahwa sepertinya Kakadu bergerak sangat cepat dan seharusnya rumah lelang Tianhua menjadi sangat populer sekarang. Namun respon lain diberikan oleh kakak senior bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk senang atas pencapaian saudari iparnya. Karena semua orang akan rela berdesakan untuk melihat telur naga tersebut. Dan jika mereka tidak bisa keluar, maka mau tidak mau mereka akan bermalam di Tianhua. Dan benar, tampak semua orang cukup banyak berdesakan masuk demi melihat telur naga itu. Ada yang berteriak untuk membiarkannya masuk untuk melihat seperti apa bentuk telur naga tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa ia adalah pelanggan setia Tianhua sehingga mereka harus membiarkannya masuk. Situasi yang ramai orang berdesakan ini, kakak senior dan Lufan akhirnya bisa keluar dari rumah lelang Tianhua. Akhirnya bisa keluar juga. Begitulah kakak senior ini berkata sembari melihat orang-orang pada berdesakan masuk. Kakak senior menambahkan lagi jika mereka tahu akan hal ini, setidaknya Lufan tadi meminta 3 atau 4 harta gratis sebulan sekali. Mendengar hal ini, Lufan memahaminya dengan bergumam bahwa perkataan kakak seniornya benar. Seharusnya ia tidak langsung setuju. Kakadu memang pengusaha cerdik. Jika dirinya mengetahui lebih awal, ia akan menegosiasikan hal ini dahulu dan membuat lebih banyak persyaratan dengannya. Tak lama kemudian, Lufan menanyakan keberadaan mobil kakak seniornya karena Lufan tidak melihatnya. Melihat Lufan yang bingung, kakak senior ini menyeringai sembari memainkan sebuah kunci bahwa mobilnya ada di sebelah sana. Tapi di sini tidak diperlihatkan sebuah mobil, melainkan motor moge. Membuat Lufan tambah kebingungan karena mereka datang menggunakan sebuah mobil. Tapi kakak senior menjelaskan bahwa mobil yang digunakan berangkat ke rumah lelang merupakan mobil milik saudari iparnya. Dan itu sudah dikembalikan. Dan kendaraan pribadi yang dimiliki olehnya adalah motor moge itu. Tampak Lufan yang sedikit terdiam sembari bergumam bahwa dirinya pikir kakak senior akan memanggil tunggangan seperti Paman Shin atau memiliki supir pribadi seperti Putri Jinzu. Namun ternyata ia lebih ingin mengemudikannya sendiri. Dalam diamnya termenung, kakak senior menyadarkan Lufan untuk segera naik ke motornya dan berpegang erat dengan baik karena mereka akan melaju dengan cepat. Dan jikalau nanti Lufan terjatuh, ia tidak akan kembali untuk membantunya. Saat Lufan baru naik, kakak senior langsung melepas kopling motor mogenya, membuat Lufan berteriak histeris karena ia belum berpegang erat ke tubuhnya. Tapi hal ini tidak didengarkan oleh kakak senior dan malah melontarkan sebuah candaan bahwa dengan kecepatan seperti ini tidak akan mungkin membuat Lufan takut setelah dirinya naik level ke tahap 2. Mendengar kakak seniornya berkata demikian, Lufan bertanya mengapa dirinya tahu betul akan berita perubahan level tahap 2-nya. Di sini kakak senior ternyata tak hanya tahu Lufan masih tahap 2, melainkan tahu persis bahwa setelah berhasil masuk ke tahap 2, maka dirinya akan memiliki 3 slot pet, yang mana sebelumnya ada 2 slot dan salah satunya diisi oleh naga hitam, dan bertanya kenapa telur naga lainnya tidak menetas. Dengan menambah kecepatan motornya, kakak senior ini sedikit kesal dan menebak bahwa telur naganya tadi merupakan naga ketiganya. Dengan sedikit ketakutan, Lufan akhirnya mengaku bahwa telur sterinya tadi adalah telur naganya yang ketiga dan menyuruh kakak senior untuk memperhatikan jalannya. Mendengar pengakuan Lufan, kakak senior ini melirik dan berkata bahwa ia adalah seorang bocah yang amat beruntung, di mana naga adalah makhluk seperti dewa. Beberapa orang sangat miskin hingga mereka tidak pernah mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Tapi dirinya berbeda, di mana ia mendapatkan semacam itu di usia yang masih muda. Mendapat wejangan dari kakak seniornya, Lufan sangat berterima kasih dan bertanya kenapa ia terus membantunya dan menanyakan kapan dirinya tahu identitas sebenarnya dari kakak senior. Kakak senior lantas merespon bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk memberitahu identitasnya, di mana dirinya bahkan belum melewati level pertama. Tentu Lufan bingung terkait dengan kata-kata level pertama dan menanyakan kembali. Dijelaskan lagi bahwa nanti akan datang utusan khusus ke Akademi Longdu untuk memeriksa apakah dirinya memenuhi syarat untuk mengikuti Royal Trial atau tidak.
di mana hanya jika dia bisa mendapat persetujuan, maka dirinya dapat dikatakan lulus dalam level pertamanya. Kakak senior juga mengatakan kekhawatirannya bahwa utusan khusus tersebut berada di level 70 lebih dan sepertinya akan mengincarnya. Atas penjelasan kakak senior, Lufan di sini terlihat tertawa kecil dan mengatakan ternyata kakak senior adalah orang yang diutus oleh sekolah demi membantunya lulus dalam seleksi ini. Sedikit heran dengan respon Lufan yang tertawa, kakak senior lantas menanyakan hal tersebut. Dijelaskan lagi oleh Lufan bahwa ia tidak peduli akan level utusan tersebut karena dirinya kini memiliki seorang senior sebagai rekan latihannya, dan jika utusan tersebut telah datang menguji, maka dirinya akan meyakinkan agar bisa mengikuti Royal Trial, tapi dirinya tidak boleh bertindak seperti seorang monster. Tapi jika hal tersebut terjadi, maka itu berarti dirinya sedang mencari masalah. Mendengar Lufan yang berbicara penuh keyakinan ini, kakak senior lantas tertawa lepas sembari menancap gasnya kembali dan mengatakan bahwa jika saatnya tiba, dirinya harus meyakinkannya. Kemudian di sini kakak senior mengubah topik pembicaraan bahwa ia telah berjanji kepada Bibihan untuk membawanya pulang malam hari. Sambil terus mencoba tidak tahu diam-diam, Lufan mengeluarkan item Wyvern King Soul Wing. Kakak senior kemudian menyuruh Lufan untuk duduk dengan tenang karena dia akan menambah kecepatan. Saat hendak menarik gas, Lufan memegang tangan kakak senior sembari berkata untuk memegang tangannya. Sikap Lufan ini membuat kakak senior tersipu malu, itu bisa terlihat dari pipinya yang memerah. Dan tiba-tiba mereka sudah melayang terbang membuat motor sedikit terangkat ke atas. Lufan di sini berkata untuk membiarkannya mengambil jalan lintas dengan membawanya terbang. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa. Ciao.